Kita hidup di zaman yang menawarkan kenyamanan dalam segala bentuk. Makanan cepat saji, hiburan tanpa henti, dan teknologi yang memudahkan segalanya. Tapi ada satu hal yang tetap tak bisa dihindari, rasa sakit. Entah itu sakit karena kehilangan, dikhianati, gagal, atau sekadar merasa kosong di tengah keramaian. Kebanyakan dari kita ingin lari dari rasa sakit. Kita menghindarinya, menutupinya dengan hiburan, atau berpura-pura tidak terjadi. Tapi filsafat Stoik menawarkan pendekatan yang berbeda. Mereka tidak menyuruh kita menghindar, melainkan menghadapinya. Lebih dari itu, mereka mengajarkan bahwa justru dari penderitaan itulah kebijaksanaan lahir. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan juga filsuf Stoik, menulis dalam catatan pribadinya, "Jika sesuatu dapat dilalui oleh manusia lain, maka aku juga bisa melaluinya." Kalimat itu bukan sekadar penghiburan, itu adalah panggilan untuk bertumbuh. Buku ini akan membawa kita menyelami cara pandang Stoik terhadap penderitaan, bukan sebagai beban, tapi sebagai batu loncatan menuju kedewasaan jiwa. Kita sering mengira bahwa kebijaksanaan datang dari membaca buku, mendengarkan nasihat bijak, atau merenung dalam keheningan. Itu semua memang bisa membantu, tapi tidak ada yang menyadarkan kita lebih cepat daripada rasa sakit. Coba ingat momen paling menyakitkan dalam hidupmu. Mungkin saat dikhianati oleh orang yang kamu percayai. Mungkin saat gagal total dalam sesuatu yang kamu perjuangkan. Atau saat merasa sendirian di dunia yang ramai. Pada saat-saat itu kamu mungkin merasa hancur. Tapi setelah waktu berlalu, lihat kembali. Kamu menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tahu mana yang penting dalam hidup. Para filsuf Stoik percaya bahwa penderitaan adalah alat untuk menyadarkan kita dari ilusi. Ilusi bahwa hidup ini akan selalu sesuai keinginan. Ilusi bahwa kita bisa mengontrol segalanya. Dan yang paling besar, ilusi bahwa kenyamanan adalah tujuan utama hidup. Epictetus dan kebebasan dalam derita. Epictetus lahir sebagai budak. Hidupnya tidak mudah. Tapi justru dari kehidupan yang keras itu, ia belajar bahwa kebebasan sejati tidak datang dari dunia luar, tapi dari cara kita memaknai penderitaan. Ia berkata, bukan peristiwa yang menyakitkan kita, tapi cara kita memandang peristiwa itu. Itu berarti, penderitaan bukan hanya soal apa yang terjadi, tapi soal bagaimana kita meresponsnya. Penderitaan yang sama bisa membuat seseorang hancur, tapi bisa juga membuat orang lain bangkit dan menjadi versi terbaik dirinya. Marcus Aurelius dan mental seorang pemimpin. Bayangkan menjadi kaisar Romawi, kekuasaan besar, tanggung jawab besar, tapi juga pengkhianatan, perang, wabah, dan tekanan dari segala arah. Marcus Aurelius tidak lari dari itu semua. Ia menuliskan pikirannya dalam jurnal pribadi, yang sekarang dikenal sebagai Meditations. Dalam salah satu catatannya, ia berkata, "Hidup bukan menunggu badai reda, tapi belajar berdiri di tengah badai dengan tenang." Itulah inti dari Stoikisme. Bukan hidup tanpa rasa sakit, tapi hidup yang tetap utuh meski diterpa sakit. Mengapa rasa sakit mengajarkan lebih dari kebahagiaan? Ketika bahagia, kita jarang berpikir dalam. Tapi saat sakit, kita dipaksa merenung. Kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan dari situ kita mulai memahami bahwa hidup tidak bisa selalu dikendalikan. Bahwa kita harus belajar menerima, melepaskan, dan menguatkan diri. Justru saat kita menderita, kita punya dua pilihan. Larut dalam keluhan, atau membentuk karakter. Dan karakter yang kokoh hanya bisa dibentuk melalui benturan. Penderitaan memang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita bersedia melihatnya sebagai alat pembentuk, bukan penghancur, kita akan menemukan bahwa rasa sakit adalah awal dari kesadaran. Kesadaran akan diri sendiri, akan nilai hidup, dan akan fakta bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira.
Kita sering mendengar ungkapan, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Tapi di dunia nyata, kalimat itu tidak selalu terasa benar, terutama saat kita sedang berada di titik terendah. Saat rasa sakit datang menghantam, tanpa ampun, dikhianati, kehilangan, atau dihancurkan oleh situasi yang tak terduga, kita tidak merasa lebih kuat. Kita merasa hancur, luluh lantak, bahkan bertanya, untuk apa semua ini? Namun, bagi filsuf-filsuf Stoik, rasa sakit bukanlah akhir, melainkan awal dari pembentukan karakter. Justru dari situ, manusia tumbuh. Bukan saat segala hal berjalan lancar, tapi saat dunia menghantam dengan keras. Karakter sejati menurut para Stoik bukan dibentuk oleh kenyamanan, melainkan oleh ketegangan dan ujian hidup. Karakter sejati lahir dari ketegangan. Seorang pria bernama Cato adalah contoh nyata bagaimana karakter dibentuk oleh penderitaan. Ia hidup pada masa Republik Romawi yang sedang kacau. Dalam dunia yang dipenuhi korupsi, tipu muslihat, dan kekuasaan tanpa kendali, Cato berdiri sebagai simbol integritas. Ia tidak tunduk pada tekanan politik. Bahkan saat kalah, ia memilih bunuh diri daripada hidup di bawah pemerintahan yang tidak ia anggap sah. Bagi sebagian orang, itu ekstrem. Tapi bagi Stoik, itu adalah puncak keteguhan karakter. Hidup dan mati sesuai prinsip, bukan sesuai kenyamanan. Dalam kehidupan kita yang lebih sederhana, ujian semacam itu muncul dalam bentuk yang berbeda. Tekanan di tempat kerja, konflik dalam keluarga, atau tantangan batin menghadapi kegagalan. Kita tidak selalu bisa memilih keadaannya, tapi kita bisa memilih siapa diri kita saat menghadapinya. Di sanalah karakter ditempa. Karakter sejati bukan tentang apa yang kamu katakan saat hidupmu baik-baik saja, tapi apa yang kamu lakukan saat semua tampak runtuh. Epictetus dilahirkan sebagai budak di Roma. Ia tidak punya kebebasan, harta, atau kekuasaan. Tapi dari hidup yang penuh penderitaan itu, ia menyadari satu hal. Meskipun tubuhnya bisa dikekang, pikirannya tidak. Ia mengajarkan bahwa penderitaan tidak otomatis merusak seseorang. Justru jika dikelola dengan benar, penderitaan bisa memperkuat batin. Ia berkata, jangan berharap hal-hal menjadi lebih mudah, berharaplah dirimu menjadi lebih kuat. Dalam kalimat itu ada filosofi yang sangat dalam. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi sesuai dengan harapan kita, tapi kita bisa melatih diri menjadi orang yang bisa menahan, menerima, dan mengelola apapun yang datang. Epictetus tidak menyalahkan dunia atas penderitaannya. Ia menggunakannya sebagai latihan. Dalam hal ini, ia tidak kalah. Ia menang atas dirinya sendiri. Benturan melahirkan bentuk. Pernahkah kamu melihat batu yang halus di sungai? Bentuknya indah, tapi prosesnya menyakitkan. Dibentur air terus-menerus, terguling di dasar sungai, dihantam batu lain. Tapi hasil akhirnya adalah bentuk yang indah, begitulah manusia. Tanpa benturan, kita kasar dan tajam. Tapi lewat penderitaan, kita dibentuk. Kita belajar menahan, memahami dan menyadari bahwa tidak semua yang menyakitkan itu buruk. Penderitaan adalah guru tanpa suara. Ia tidak memberi kuliah panjang. Ia memberi pengalaman langsung. Dan dari sanalah lahir ketegasan, kerendahan hati, dan kejernihan berpikir. Jangan takut luka, takutlah tidak tumbuh. Seringkali kita menghindari penderitaan bukan karena lelah, tapi karena takut luka. Tapi Stoikisme mengajarkan hal yang sebaliknya. Takutlah jika kamu melewati hidup tanpa luka, karena itu berarti kamu tidak pernah bertumbuh. Karakter yang belum diuji, belum bisa dipercaya, seperti pedang yang belum pernah menebas apapun, ia masih mentah. Tapi setelah ditempa dalam panas, dibentur, diasah, ia menjadi alat yang kuat dan tangguh. Jadi jangan takut saat hidup mulai sulit. Takutlah jika semuanya terlalu mudah. Penderitaan bukan sekadar luka, ia adalah tempat ditempanya karakter. Dalam setiap rasa sakit,
Selalu ada peluang untuk bertumbuh. Selalu ada ruang untuk menjadi lebih kuat, lebih dewasa, lebih tenang. Jangan buru-buru berdoa agar penderitaan hilang. Kadang, yang perlu kita minta adalah kekuatan untuk melewati dan mengambil pelajaran darinya. Jangan mencari agar hal-hal terjadi sebagaimana engkau menginginkannya. Berharaplah agar hal-hal terjadi sebagaimana adanya, dan engkau akan menemukan ketenangan. Epiktetus, manusia sering berada dalam pertarungan yang tak terlihat. Pertarungan melawan kenyataan. Kita menyusun harapan, menggantungkan mimpi, menenun rencana, lalu kecewa ketika dunia memilih jalannya sendiri. Seolah-olah hidup punya kewajiban untuk patuh pada keinginan kita. Tapi stoikisme mengajukan pendekatan yang berbeda. Bukan melawan kenyataan, juga bukan tunduk padanya, melainkan bersahabat dengannya. Stoik mengajak kita untuk membedakan dua hal yang sering kabur batasnya: menerima dan menyerah. Menerima berarti melihat kenyataan apa adanya tanpa ilusi. Menyerah berarti berhenti berusaha, menyerahkan kendali batin, membiarkan kehendak runtuh. Menerima adalah tindakan kekuatan. Menyerah adalah tanda keputusasaan. Dan Stoik memilih yang pertama. Kenyataan tidak peduli pada harapan kita. Bayangkan, laut. Ombaknya tidak peduli apakah kapalmu sedang membawa muatan penuh harapan atau kesedihan. Ia tetap bergelora. Seperti itulah hidup. Ia tidak bergerak sesuai perasaanmu. Ia berjalan menurut hukumnya sendiri. Inilah pelajaran pertama dari stoikisme. Jangan berharap dunia berubah sesuai kehendakmu. Ubah dirimu agar mampu menghadapi dunia sebagaimana adanya. Kita menderita bukan karena kenyataan itu keras, tapi karena kita memaksakan dunia untuk tunduk pada skenario dalam kepala kita. Seperti seseorang yang marah karena hujan turun di hari liburnya, atau kecewa karena cinta tidak berbalas, atau hancur karena bisnis tak sesuai rencana. Semuanya adalah penderitaan yang lahir dari keengganan menerima kenyataan. Kaum Stoik tidak berhenti pada menerima takdir. Mereka melangkah lebih jauh, mencintainya. Inilah prinsip amor fati, sebuah ajakan untuk memeluk, bahkan mencintai apapun yang diberikan oleh hidup, termasuk yang menyakitkan. Marcus Aurelius, kaisar yang hidup dalam tekanan politik dan kehilangan banyak orang yang ia cintai, menulis dalam Meditations, "Cintailah takdirmu, karena ia adalah bagian dari dirimu." Itu bukan ajakan untuk pasrah, itu adalah bentuk keberanian. Seperti seorang petarung yang alih-alih mengeluh tentang arena pertarungan, ia berdiri tegak dan berkata, "Jika ini medan tempurnya, disinilah aku akan menunjukkan siapa diriku." Cinta pada takdir bukan soal membenarkan kejahatan atau kemalangan, tapi soal menemukan makna dan kekuatan dalam setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Kita hidup dalam dunia yang reaktif. Begitu kenyataan tidak sesuai harapan, kita cepat mengutuk, "Kenapa aku? Hidup tidak adil, orang lain lebih mudah jalannya." Tapi Stoik mengajak kita untuk menjeda, untuk tidak langsung menilai, untuk melihat kenyataan sebagaimana batu melihat hujan. Diam, tidak tergesa menilai apakah ini baik atau buruk, tapi cukup berkata, "Ini terjadi. Sekarang, apa yang bisa kulakukan?" Dalam jeda itu, ada ruang bagi kebijaksanaan. Epiktetus mengajarkan satu prinsip emas. Ada hal-hal yang berada dalam kendalimu dan ada yang tidak. Kebingungan terbesar manusia berasal dari gagal membedakan keduanya. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, pendapat orang, waktu, atau kematian. Tapi kita bisa mengendalikan sikap kita, pilihan kita, bagaimana kita merespons kenyataan. Ketika kehilangan seseorang yang kita cintai, kita tidak bisa memutar waktu. Tapi kita bisa memilih untuk mengingatnya dengan syukur, bukan ratap. Saat pekerjaan gagal, kita bisa memilih untuk belajar, bukan menyalahkan. Ketika dihina, kita bisa memilih untuk tetap diam dan anggun, bukan membalas dengan kebencian.
Kebebasan sejati bukan berasal dari dunia di luar, tapi dari dalam. Penerimaan yang membebaskan. Penerimaan dalam pandangan Stoik bukan ketundukan, tapi kebebasan. Bebas dari ilusi bahwa dunia harus selalu adil. Bebas dari keterikatan pada hasil. Bebas dari kebutuhan untuk dikasihani. Bebas dari rasa ingin mengontrol yang tak bisa dikontrol. Saat kita benar-benar menerima kenyataan, kita berhenti menderita dua kali. Pertama karena kejadian itu sendiri. Kedua karena penolakan kita atasnya. Saat kita berhenti menuntut agar dunia sesuai dengan keinginan kita, dunia berhenti menjadi musuh. Penerimaan bukan tanda bahwa kita kalah, tapi bahwa kita cukup dewasa untuk tidak lagi memaksakan kehendak atas apa yang tak bisa kita ubah. Dan dari sanalah kekuatan sejati muncul. Ketika kita berdiri di tengah badai, tidak mengutuk langit, tidak menangisi nasib, tapi menatap angin dan berkata, "Jika ini yang datang padaku, maka ini yang akan aku jalani," dengan kepala tegak dan hati tenang. Luka adalah bagian tak terhindarkan dari hidup. Ia datang dalam berbagai bentuk: kehilangan orang tercinta, kegagalan besar, pengkhianatan, kemiskinan, kesepian, penyakit, bahkan kehampaan yang sunyi. Semua orang memilikinya, entah di kulit yang terlihat atau di jiwa yang tersembunyi. Namun Stoikisme tidak pernah bertanya, bagaimana agar tidak terluka? Filosofi ini bertanya, apa makna yang bisa kamu ambil dari luka itu? Dan di sanalah perbedaan antara penderitaan yang sia-sia dan penderitaan yang membangun dimulai. Penderitaan yang tidak ditelaah hanya melahirkan trauma, tapi penderitaan yang direnungkan dengan jujur dan keberanian bisa berubah menjadi bijak. Luka adalah guru yang tak menyapa dengan ramah. Tidak ada guru yang lebih jujur daripada luka. Ia tidak menyenangkan, tidak memberi kita pujian atau kenyamanan, tapi justru karena itulah ia efektif. Ia tidak membelai, tapi mengukir. Tidak memanjakan, tapi membentuk. Luka mengajari kita hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Ia mengungkap apa yang sebenarnya penting. Ia memurnikan hati dari ilusi. Ia membuat kita lebih sadar akan kefanaan dan ketidakkekalan dunia. Sokrates pernah berkata bahwa penderitaan adalah batu asah jiwa. Tanpa itu, kita tumpul oleh kenikmatan, oleh rutinitas, oleh ego. Tapi dengan penderitaan, kita dipaksa melihat lebih dalam. Siapa aku sebenarnya, dan apa yang benar-benar aku butuhkan? Mengapa manusia menderita? Stoik menjawab, karena harapan yang salah. Kaum Stoik percaya bahwa sumber penderitaan manusia bukanlah pada peristiwa itu sendiri, melainkan pada penilaian kita terhadap peristiwa itu. Misalnya, gagal bukanlah penderitaan sampai kamu menyebutnya aib. Putus cinta bukanlah luka sampai kamu menyebutnya akhir dari segalanya. Kehilangan uang bukan bencana sampai kamu mengaitkannya dengan harga dirimu. Inilah mengapa Epictetus menegaskan bahwa kita harus melatih cara kita melihat, bukan hanya cara kita berharap. Stoik mengajak kita untuk mengubah lensa, bukan kenyataannya, kebijaksanaan. Tumbuh di tanah luka-luka. Bagi Stoik, bukan akhir, tapi permulaan perjalanan batin. Justru ketika kita kehilangan, gagal, dan jatuh, disitulah filosofi mulai bekerja. Di titik paling gelap dari hidup, cahaya pertanyaan mulai menyala. Apa artinya ini semua? Dan apa yang bisa aku pelajari? Marcus Aurelius kehilangan banyak anak dalam hidupnya, menghadapi wabah, dan dikhianati oleh sahabat-sahabat politiknya. Tapi dalam catatan hariannya, ia tidak menumpahkan ratapan. Sebaliknya, ia mencatat refleksi. Segala sesuatu yang terjadi padamu adalah alami, karena berasal dari alam semesta. Jika ia datang padamu, itu berarti ia juga milikmu. Luka bukan beban yang harus dibuang, tapi bahan mentah yang harus diolah. Dan dalam pengolahan itu,
lahirlah kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan dari buku, tapi dari keberanian menghadapi kenyataan yang menyakitkan tanpa kehilangan akal dan nilai. Logika rasa sakit. Perjalanan dari emosi ke nalar. Stoik bukan berarti menolak emosi. Mereka mengakui bahwa manusia akan merasa sedih, takut, marah. Tapi Stoik tidak tinggal di sana. Mereka mengubah emosi menjadi bahan bakar untuk berpikir. Dalam dunia modern, ini disebut self-awareness dan emotional regulation. Logikanya begini, rasa sakit menciptakan refleksi. Refleksi memunculkan pemahaman. Pemahaman melahirkan arah. Arah membentuk karakter. Jadi, penderitaan adalah titik awal transformasi. Tapi hanya jika kita mau duduk bersamanya, memeluknya, dan bertanya, apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Ia bisa menyalahkan dunia, bosnya, atau ekonomi. Tapi Stoik tidak akan berhenti di sana. Seorang Stoik akan berkata, apa yang masih berada dalam kendaliku? Apa yang bisa aku pelajari dari krisis ini? Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi nilai hidupku. Dan dari luka itu, ia bisa menemukan panggilan baru. Mungkin beralih ke pekerjaan yang lebih bermakna, atau belajar tentang kesederhanaan, atau memperdalam relasi yang sebelumnya diabaikan karena kesibukan. Luka menjadi jalan pulang ke diri yang lebih jujur. Orang bijak tidak mencari luka, tapi juga tidak takut padanya, karena mereka tahu luka bisa jadi tanda kekalahan atau lambang kebangkitan, tergantung bagaimana kita menafsirkannya. Seperti cincin yang dulunya patah tapi disambung dengan emas, jiwa kita juga bisa jadi lebih indah setelah terluka. Jika kita tidak menutupinya, tapi justru merayakan pelajaran yang diberikannya. Jika aku terluka, maka aku tahu, aku masih hidup. Jika aku belajar dari luka itu, maka aku tahu, aku sedang bertumbuh. Kau memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kau akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius. Dunia tak pernah benar-benar tenang. Ada badai yang mengamuk di luar sana. Badai politik, badai ekonomi, badai media sosial, badai keluarga, dan badai batin kita sendiri. Dunia ini penuh gejolak, dan jika kau hidup cukup lama, kau akan tahu, kekacauan bukan pengecualian, ia adalah hukum alam. Namun, pertanyaannya bukanlah, bagaimana menghindari badai? Pertanyaan Stoik yang sejati adalah, bagaimana menjadi batu yang tetap teguh saat badai datang menerjang? Kekuatan batin lebih kuat dari badai luar. Bagi para filsuf Stoik, kekacauan eksternal adalah ujian. Dunia bisa berubah, tapi kebebasan sejati adalah kekuatan batin yang tak tergoyahkan oleh perubahan itu. Dalam bahasa mereka, dunia luar adalah eksterna, sesuatu yang berada di luar kendali kita. Tapi batin adalah internum, dan itu adalah ranah di mana kebebasan sejati tinggal. Epictetus mengatakan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri, tapi kita bisa mengendalikan cara kita menanggapinya. Dunia bisa menamparmu dengan ketidakadilan, kehilangan, atau gosip yang menyakitkan. Tapi kekuatanmu bukan di tangan dunia, ia ada di tempat yang dunia tidak bisa jangkau, di pusat jiwamu. Badai adalah penguji integritas. Bayangkan sebuah kapal. Kita tidak tahu kualitasnya hanya dari melihat catnya di pelabuhan. Kita tahu kekuatannya saat ia berlayar dalam badai. Demikian pula dengan manusia. Integritasmu, keteguhanmu, nilaimu, itu semua tidak diuji saat segala hal berjalan baik. Ia diuji saat hidup mengguncangmu. Apakah kau tetap jujur saat mudah untuk curang? Apakah kau tetap tenang saat semua orang panik? Apakah kau tetap welas asih saat dunia berubah menjadi sinis? Inilah ujian sejati. Dan Stoik memandang ujian ini bukan sebagai bencana, tapi sebagai ladang latihan.
Badai adalah sarana untuk menampilkan siapa dirimu sebenarnya. Seneca, salah satu stoik besar, hidup di bawah kekuasaan Nero, salah satu kaisar paling gila dan brutal dalam sejarah Roma. Ia tahu betul bahwa hidupnya bisa diambil kapan saja, tanpa alasan yang masuk akal. Dan memang akhirnya Nero memaksanya bunuh diri. Tapi yang menarik, Seneca tidak pernah kehilangan ketenangan batinnya. Dalam surat-suratnya, ia menulis tentang pentingnya bersiap menghadapi penderitaan, bersahabat dengan kematian, dan menjalani hidup dengan martabat, bukan ketakutan. Ia tahu badai tak bisa dicegah, tapi jiwanya tak harus roboh. Kita belajar berlayar saat laut sedang bergelora, bukan saat air tenang. Mengapa dunia kacau? Karena dunia bukan milikmu. Salah satu kesalahan manusia modern adalah merasa bahwa dunia harus berjalan sesuai kehendaknya. Ini sumber penderitaan. Kita menuntut dunia agar sesuai dengan keinginan kita, dan saat ia tak patuh, kita frustrasi. Stoik membalikkan logika ini. Mereka tidak mencoba mengubah dunia terlebih dahulu. Mereka mengubah cara pandang mereka terhadap dunia. Dunia tidak adil? Ya, tapi kamu bisa tetap adil. Dunia tidak stabil? Ya, tapi kamu bisa stabil dalam batinmu. Dunia penuh kegilaan? Ya, tapi kamu bisa memilih akal sehat sebagai kompasmu. Kebebasanmu bukan dari dunia yang damai, tapi dari batin yang damai. Bahkan saat dunia gemuruh, menjadi batu bukan berarti membatu. Keteguhan batin bukan berarti kamu menjadi dingin, beku, atau kehilangan rasa. Stoik sejati bukan robot tanpa emosi. Mereka justru punya kontrol, bukan penindasan atas emosi. Keteguhan bukan berarti tak sedih, tapi tak dikuasai kesedihan. Keteguhan bukan berarti tak takut, tapi tetap bertindak walau takut. Keteguhan bukan berarti membatu, tapi berakar kuat seperti pohon yang ditiup angin. Saat badai datang, semua yang palsu akan roboh. Semua topeng akan terlepas. Tapi jiwa yang jujur, yang melatih diri dalam ketenangan dan pengendalian diri, akan tetap berdiri. Karena pada akhirnya, bukan seberapa keras badai yang menentukan hidupmu, tetapi seberapa dalam akarmu tumbuh ke dalam jiwamu sendiri. Jika kamu menemukan kedamaian dalam dirimu, kamu tak akan mencarinya di luar. Dan jika badai menerpa dunia, kamu akan tetap utuh. Kesulitan menguatkan pikiran, seperti kerja keras menguatkan tubuh. Seneca. Penderitaan seringkali tampak seperti musuh. Ia datang tiba-tiba, menghantam hidup kita, dan merobohkan semua kenyamanan yang telah susah payah kita bangun. Tapi para filsuf Stoik melihat penderitaan dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai akhir dari sesuatu, melainkan sebagai awal dari sesuatu yang lebih tinggi, pembentukan jiwa yang kokoh. Di dunia modern, kita dibesarkan dengan narasi bahwa hidup ideal adalah hidup yang bebas dari rasa sakit. Bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih dalam kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Tapi kehidupan, sebagaimana yang diamati oleh Stoik dan para bijak lainnya, tidak menuruti skenario manusia. Ia mendidik melalui ujian, bukan melalui pujian. Dan dalam ujian itulah kekuatan jiwa dibentuk. Apa itu kekuatan jiwa? Kekuatan jiwa bukanlah sekadar keberanian yang meledak sesaat. Ia adalah kualitas batin yang bertahan. Ia adalah kekuatan tenang, yang tidak mudah goyah saat hidup tidak berjalan sesuai harapan. Bukan kekuatan untuk menyerang, tetapi kekuatan untuk menahan. Bukan kekuatan untuk menolak penderitaan, tetapi untuk menyambutnya sebagai guru. Kekuatan jiwa bukan milik orang yang berotot, tapi milik mereka yang menguasai diri saat segala hal tampak di luar kendali. Ia tidak bisa diwariskan, ia tidak bisa dibeli, ia hanya bisa ditempa melalui rasa sakit. Rasa sakit bukan musuh, tapi tukang besi jiwa. Bayangkan seorang pandai besi. Ia memanaskan besi mentah dalam api, memukulinya, membengkokkannya, lalu
memanaskannya lagi. Proses itu terlihat kejam, tapi hanya dengan cara itu, logam mentah bisa berubah menjadi pedang yang tajam. Begitu juga penderitaan bagi manusia. Ia memanaskan hati kita, memukul kesombongan kita, membengkokkan keangkuhan kita, dan membakar segala ilusi tentang kontrol total. Seneca berkata, "Tak seorang pun akan mengagumi kebijaksanaan jika ia tidak melihat bagaimana seseorang menanggung penderitaan." Rasa sakit mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Dan lebih dari itu, ia memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Epictetus dulunya adalah budak. Salah satu kisah paling terkenal tentangnya adalah bagaimana ia dipukul oleh majikannya hingga kakinya patah. Tapi alih-alih mengutuk nasib atau membenci dunia, Epictetus berkata, "Tubuhku boleh rusak, tapi jiwaku tidak." Dari rasa sakit fisik dan penderitaan sosial sebagai budak, ia naik menjadi salah satu guru stoik terbesar. Ia tidak menghindari penderitaan. Ia menggunakan penderitaan untuk menemukan kebebasan sejati. Bukan kebebasan dari dunia, tapi kebebasan dalam dirinya sendiri. Kekuatan jiwa terlahir. Saat semua yang lain diambil, kita sering merasa kuat ketika segalanya berjalan lancar. Tapi kekuatan sejati diuji saat semua hal eksternal, jabatan, harta, reputasi, kenyamanan diambil dari kita. Siapa dirimu saat tak ada yang memujimu? Siapa dirimu saat mimpimu gagal? Siapa dirimu saat kesepian datang tak diundang? Disitulah kekuatan jiwa muncul, bukan karena kamu tak merasa sakit, tapi karena kamu tak membiarkan sakit itu mendikte jalan hidupmu. Kamu memilih untuk tetap berjalan. Mengapa kekuatan jiwa lebih penting daripada kesuksesan? Karena dunia bisa merenggut segalanya darimu, pekerjaan, pasangan, kekayaan, bahkan tubuhmu sendiri. Tapi dunia tak bisa merenggut kualitas batin yang kamu bentuk dari penderitaan. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya sendiri, "Yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kau lakukan terhadapnya." Kesuksesan bisa datang dan pergi, tapi kekuatan jiwa adalah harta yang tidak bisa dicuri oleh dunia. Ia abadi, ia milikmu dan hanya milikmu. Penderitaan tak pernah terasa menyenangkan, tapi ia bisa menjadi mulia jika kita mau melihatnya bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai jalan menuju kebijaksanaan dan kebebasan batin. Karena dalam nyala api ujian, logam batinmu diuji, dan hanya mereka yang rela dibakar, yang akan bersinar. Takdir. Kata yang sering kita dengar tapi jarang kita pahami. Ada yang menganggapnya sebagai penjara, sebagai batasan, sebagai kutukan yang tak bisa dihindari. Namun para filsuf stoik justru memandang takdir sebagai sesuatu yang sakral dan tak terpisahkan dari alam. Takdir bukan rantai yang membelenggu kebebasan, melainkan peta jalan semesta yang mengajarkan kita untuk berhenti melawan arus kehidupan dan mulai menari bersamanya. Tetapi menerima takdir bukan berarti menyerah. Disinilah kebijaksanaan stoik menjadi unik. Ia mengajarkan penerimaan tanpa pasrah, penerimaan aktif, bukan pasif. Ini bukan tunduk, tapi berdiri tegak dalam badai, dan berkata, "Aku tak memilih ini, tapi aku memilih bagaimana aku menjalaninya." Apa itu takdir dalam pandangan stoik? Dalam stoikisme, takdir bukanlah sekadar nasib buruk atau keberuntungan. Takdir adalah logos, akal semesta, hukum alam, jalan besar yang mengatur kehidupan semua makhluk. Ia seperti sungai besar yang mengalir, dan kita adalah perahu kecil yang terapung di atasnya. Kau bisa mengayuh sekeras mungkin melawan arus dan lelah sendiri, atau kau bisa menyesuaikan layar, memahami arah angin, dan melaju bersama aliran kehidupan. Takdir bukanlah hal yang perlu dibenci, karena takdir bukan musuh. Ia adalah realitas itu sendiri, dan hanya orang bodoh yang memilih melawan kenyataan. Jika stoik hanya mengajarkan pasrah,
tentu ia tak akan melahirkan tokoh-tokoh yang berani seperti Marcus Aurelius, Epictetus, atau Cato. Justru sebaliknya, mereka menerima kenyataan, tapi tidak pernah berhenti memilih bagaimana mereka akan bersikap terhadap kenyataan itu. Disinilah kekuatan Stoik bersinar. Kita tak punya kuasa memilih kartu yang kita dapat, tapi kita selalu punya kuasa memainkan kartu itu dengan cara terbaik. Cato memilih mati daripada hidup tunduk di bawah tirani. Epictetus, meskipun dibelenggu sebagai budak, memilih merdeka dalam pikiran dan hati. Marcus Aurelius, meski dikepung perang dan wabah, tetap memilih menjadi kaisar yang adil dan tekun. Mereka tidak memilih takdir mereka, tapi mereka memilih cara menjalaninya. Itulah kebebasan sejati. Metafora Stoik, anjing dan kereta, Epictetus, memberi sebuah perumpamaan terkenal. Bayangkan seekor anjing yang diikat di belakang kereta. Jika kereta berjalan, sang anjing punya dua pilihan: menarik tali dan menyeret dirinya sendiri, terluka dan kelelahan, atau berjalan selaras dengan kereta dan ikut bergerak tanpa rasa sakit. Kereta adalah takdir, anjing adalah kita. Kita boleh menolak, melawan, dan mengeluh. Tapi pada akhirnya, dunia akan tetap berjalan seperti mestinya. Dan kita hanya akan menyiksa diri sendiri dalam perlawanan yang sia-sia. Tapi kalau kita bijak, kita bisa berjalan bersama takdir, dan bahkan menikmati perjalanan itu, menjalani takdir dengan sukarela. Para Stoik tidak hanya ingin kita menerima takdir dengan terpaksa. Mereka ingin kita mencintainya. Inilah yang disebut dalam bahasa Latin, amor fati, mencintai takdirmu. Marcus Aurelius menulis, "Cintailah apa yang terjadi padamu. Itu ditulis untukmu dan cocok untukmu. Cintai bahkan kegagalanmu. Cintai kehilanganmu. Bukan karena kau menyukai rasa sakitnya, tapi karena di dalamnya tersembunyi pelajaran hidup yang tak bisa dibeli oleh apapun. Takdir mungkin menutup satu pintu, tapi selalu membuka ruang dalam dirimu untuk tumbuh. Dunia luar tak pernah bisa kau kuasai sepenuhnya, tapi dunia dalam, pikiran, sikap, pilihan, selalu bisa menjadi wilayah kedaulatanmu. Maka saat badai datang, jangan takut, jangan berlutut, berdirilah tenang, karena bukan takdir yang menentukan nilaimu, tapi caramu menjalaninya. Jangan katakan, aku kehilangan ini, tapi katakan, aku mengembalikannya. Epictetus, penderitaan sering datang tanpa suara. Ia tidak mengetuk pintu dengan sopan. Ia menerobos masuk, mengacak-acak tatanan hidup kita, dan seringkali membuat kita bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Namun dalam pandangan Stoik, penderitaan bukanlah hukuman. Ia bukan musuh, ia adalah guru. Guru yang tak banyak bicara, tapi mengajari kita lebih banyak daripada semua buku dan pidato. Jika kau bersedia mendengarkan, penderitaan akan mengungkap satu hal yang bahkan kenyamanan tak mampu berikan. Siapa dirimu yang sebenarnya? Penderitaan membuka kebenaran. Saat semuanya berjalan baik, saat kita sehat, dihormati, dicintai, berhasil, mudah sekali untuk merasa kuat. Tapi itu bukan kekuatan sejati. Itu hanya kenyamanan yang menyamar sebagai keteguhan. Kita hanya benar-benar tahu kadar keberanian kita saat ketakutan datang. Kita hanya benar-benar tahu batas kesabaran kita saat dihina, ditolak, atau kehilangan. Seperti emas diuji dengan api, jiwa diuji dengan derita. Penderitaan menelanjangi ilusi. Ia membakar kelebihan dan keangkuhan. Ia menyingkap karakter kita seperti kaca yang dipecah. Apakah jiwamu retak, atau justru membiaskan cahaya lebih jernih? Bukan sekadar bertahan, tapi bertumbuh. Orang Stoik tidak melihat penderitaan sebagai sekadar ujian. Mereka melihatnya sebagai lahan bertumbuh. Setiap luka adalah celah untuk cahaya masuk. Seneca menulis, kau bertanya,
Apa hasil dari semua ini? Kau menjadi manusia yang sejati. Luka membuatmu peka, namun bukan lemah. Ia membuatmu tahu rasanya kehilangan, dan dari situlah tumbuh welas asih. Ia membuatmu tahu betapa berharganya ketenangan, dan dari situlah muncul kebijaksanaan. Di titik terendah, kita justru menemukan fondasi batin yang tak bisa diguncang oleh dunia luar. Penderitaan menjatuhkan tubuhmu, tapi ia bisa mengangkat jiwamu jika kau membiarkannya. Dalam filosofi Stoik, terdapat konsep yang sangat kuat, amor fati, cintailah takdirmu. Ini bukan hanya menerima apa yang terjadi, tapi mencintainya dengan sepenuh kesadaran bahwa semua yang terjadi padamu adalah bagian dari proses pembentukan dirimu. Jika penderitaan adalah pahit, mungkin ia seperti obat, menyembuhkan batinmu dari ketergantungan pada kenyamanan. Kau bisa marah pada penderitaan, mengutuknya, menyalahkan semesta, tapi takkan ada pertumbuhan di sana. Kau hanya akan menambah beban batin. Tapi jika kau berani berkata, ini bukan beban, ini bahan bakar, aku akan menjadikannya kekuatan, maka penderitaan berhenti menjadi musuh dan berubah menjadi sekutu spiritualmu. Diamnya derita menumbuhkan suara jiwa. Satu hal yang paling khas dari penderitaan adalah keheningannya. Ia tidak memberikan jawaban langsung. Ia tidak menjelaskan tujuan kedatangannya. Tapi justru dalam diamnya itu, jiwa mulai bersuara. Saat semuanya hancur, saat kesepian melanda, saat harapan redup, itulah saat suara hatimu menjadi paling jernih. Bukan ketika dunia bersorak, tapi ketika dunia sepi, kau menemukan siapa dirimu yang sejati. Dan itulah pelajaran Stoik yang sejati, bahwa hidup ini tidak tentang menghindari penderitaan, tapi belajar bersahabat dengannya, mendengarkan bisiknya, dan menjadi bijaksana karenanya. Kini, setelah melewati 8 bab yang menggali relasi antara penderitaan dan kebijaksanaan, satu hal menjadi terang: penderitaan bukan akhir, ia adalah awal. Awal dari keheningan batin, dari pemurnian jiwa, dari kebangkitan karakter. Bukan berarti kita mencari penderitaan, tapi ketika ia datang, dan ia pasti akan datang, kita menyambutnya seperti tamu yang membawa hadiah. Keteguhan hati, kejernihan pikiran, dan pemahaman tentang hidup yang lebih dalam. Filsuf Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tapi mereka mewariskan seni untuk menjadikan setiap luka sebagai jendela menuju terang. Maka, bila suatu hari kelak kau tersungkur, jangan takut. Itu bukan kehancuran. Itu adalah panggilan untuk bangkit, dengan jiwa yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih hidup. Karena tanpa rasa sakit, tak ada kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan pada dunia.